Dalam ibadah raya yang kedua ini kita percaya bahwa oleh pertolongan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada saat ini. Dan kita percaya bahwa dengan semangat kita dan keyakinan kita dan hormat kita kepada Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan kita, Allah yang sumber kekuatan. Kami bersyukur, kami yakin penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita berdiri bersama-sama, yuk naikkan pujian bagi Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ku percaya
sabar, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam nama-Mu Yesus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Inilah waktunya umat-umat-Mu Tuhan kumpul menaikkan pujian dan sembah dan syukur bagi kemuliaan Allah yang hebat. Engkau Allah yang sejati, Allah yang luar biasa, yang memberkati hidup kami, yang mengurapi hidup kami dengan urapan baru. Dimuliakan nama-Mu lebih dari segalanya. Atas nama-Mu disebut, kemuliaan-Mu kan nyata di tengah kami. Ku percaya kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Ku percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Jika kami saat ini boleh ada dalam rumah-Mu merupakan suatu anugerah besar. Dan kami percaya segala hal boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya dalam kuasa Roh-Mu kan memerdekakan dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu memberikan jalan keluar, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam kemuliaan Tuhan dalam ibadah pada saat ini, Dialah kuasa Roh-Mu kan memenuhi hati dan pikiran kami untuk kami tetap setia
untuk kami tetap giat, untuk kami tetap semangat di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Ibadah ini dalam pimpinan Tuhan, pengurapan Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini, urapan yang baru nyata, dan setiap hadir pada saat ini diurapi Allah dengan urapan yang baru, dengan kuasa-kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segala ucapan syukur kami kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Damai sejahtera Tuhan nyata atas hidup kita. Silakan duduk, kita naikkan pujian bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Lihatlah betapa baiknya Tuhan. Semuanya rasakan dan nikmati kasih-Nya. Setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Semuanya katakan, rasakan dan nikmati kasih-Nya. Setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Semua apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yuk berdiri bersama-sama, yuk naikkan pujian dengan sukacita, berdiri bersama. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari ekspresikan bagi kemuliaan Allah Tuhan. Nikmati kasih-Nya. Oh setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Bagi yang mengasihi, yang mengasihi, bagi yang mengasihi, yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar diberikan bagi orang yang mengasihi nama Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah kita lihat, kita dengar, bahkan kita rasa dalam hati, diberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Yang amin, nyanyikan lagi lebih keras lagi buat Tuhan kita. Sebab aku diberkati. Kasih setia jika tersedia bagiku, Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
pujian ini bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup dimakan segalanya, dan sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, Bapalah sanggup limpahkan segalanya, sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan besar bagiku, sebab Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Yes. Percaya bahwa Engkau Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara yang besar, yang nyata dalam hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur, kami mau bawa persembahan dalam rumah Tuhan. Sucikan setiap uang yang kami bawa dalam rumah-Mu, bagimu kemuliaan selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan bersama, amin. Silakan duduk. Siapkan persembahan kita. Sekali jalan, ya. Sebelah kanan saya, lanjut sebelah kiri dan paling kiri. Bawa kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Hari lepas hari, tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Tuhan Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indah. Mari sebelah kiri saya. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu, aku cinta padanya. Tuhan Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, aku cinta padanya.
cinta saya, menanti kedatangannya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indah. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indah. Hari lepas hari, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Tuhan memberkati seluruh persembahan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Katakan amin. Yes. Kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tolong yang selalu memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berdiri bersama-sama. Oh, kita berdiri yuk. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah satu pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Layaklah untuk Engkau menerima segala puji-pujian, pengagungan. Engkau layak untuk menerima sanjungan sembah dari kami, umat kepunyaan-Mu yang datang pagi hari ini mencari wajah-Mu dengan segenap hati kami. Kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau yang disukakan dan disenangkan. Engkau yang hadir bersemayam, bertahta di atas setiap pujian kami. Kami percaya Engkau berkenan memberkati setiap kami. Karena itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi hari ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati, telinga, pendengaran seorang murid yang tertuju hanya kepada firman Tuhan.
biar jadikan setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif, biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Roh Tuhan saja. Kami siap untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi yuk, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Katakan shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, waktu saya bergumul tentang hal apa yang harus saya sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan memberikan satu kata, saudaraku, setia. Hari ini saudaraku, sekali lagi kita mau belajar tentang kesetiaan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi Lukas 16 ayat 10 sampai ke-13 dengan perikop setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Lukas 16 ayat 10 sampai 13 seperti biasa, nanti pada ayat kedua nanti Bapak Ibu Saudara-saudari yang membacanya, ayat 11. Nanti kita baca ganti-gantian, ayat 13 kita baca sama-sama. Ya. Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu bersama-sama? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Haleluya. Saudaraku, penulis Amsal dalam Amsal 20 ayat 6 menyatakan, saudaraku, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya. Ternyata saudaraku, untuk mendapatkan orang yang setia itu jauh lebih sukar, jauh lebih susah daripada menemukan, daripada mendapatkan orang yang hati. Ya, jadi saudaraku, ternyata orang yang baik hati itu lebih banyak untuk kita jumpai, untuk kita temui daripada orang yang setia. Ya, ternyata saudaraku, kesetiaan ini menjadi satu sifat yang sukar hari-hari ini untuk kita jumpai, menjadi satu sifat manusia yang sudah langka. Karena itu saudaraku, hari ini belajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi orang yang setia. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku, orang yang setia. Ya, supaya saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang setia, memiliki karakter seperti Kristus, yaitu kesetiaan. Saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia itu berarti berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan, ia tetap akan melaksanakannya. Ia tetap memenuhi janjinya. Jadi orang yang setia itu saudaraku adalah orang yang pegang teguh pada janji dan pendiriannya. Ya, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, janjinya tetap akan dipenuhi. Itu adalah orang yang setia. Oleh karena itu hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, saudaraku, kita mau belajar. Apa sih cirinya? Apa sih tandanya? Apa buktinya kalau kita bisa menjadi orang yang setia? Pertama saudaraku, sekali lagi yuk kita lihat pada ayat yang ke-10. Coba kita perhatikan sekali lagi ayat 10.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Perhatikan baik-baik. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, apa saudaraku? Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, ternyata ada orang yang diberi kepercayaan, namun ternyata tidak benar dalam menjalankan kepercayaan itu. Ada orang yang lalai, ada orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal yang pertama yang saya jumpai, saudaraku, apa sih tandanya, apa buktinya, apa cirinya ketika saudara dikatakan sebagai orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, sekali lagi saudaraku, orang yang setia itu adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang tidak lalai, orang yang melaksanakan fungsinya, tanggung jawabnya, perannya dengan baik seperti apa yang dipercayakan kepadanya. Ya, saudaraku, hari-hari ini saya menjumpai ada begitu banyak orang yang menyukai sebuah kedudukan, sebuah status tertentu. Tapi begitu banyak orang yang lalai, ada begitu banyak orang yang tanggung jawab perannya untuk melakukan tugasnya, untuk melakukan fungsinya dari status yang dia sandang, yang dia miliki. Hari-hari ini saudaraku ada begitu banyak pria yang mau jadi suami. Betul ya? Yang jomblo, yang belum menikah, mau jadi suami? Mau ya. Tapi ada begitu banyak para pria yang jadi suami yang hanya statusnya sebagai seorang suami, tapi tidak melaksanakan fungsinya sebagai bapak. Tidak melakukan perannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Hari-hari ini saudaraku ada begitu banyak wanita yang mau punya status sebagai seorang istri. Tapi sayang saudaraku, tidak melakukan fungsinya, tidak melakukan perannya sebagai seorang penolong. Malah yang saya jumpai ada begitu banyak istri yang jadi perongrong. Tidak melakukan fungsinya sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang merawat, yang mengasuh. Hari-hari ini saudaraku ada begitu banyak orang yang lalai, yang lepas tanggung jawab dari status yang dia sandang, yang dia miliki. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita saudaraku, jadilah orang yang setia. Orang yang setia itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap fungsi, peran, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-25, di situ Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan. Hal kerajaan sorga seumpama seorang tuan yang hendak berpergian dan memberikan kepada hamba-hambanya talenta. Masing-masing kemampuannya. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, dan ada yang dapat 1 talenta. Dan ternyata saudaraku, kalau kita membaca kisah itu secara lengkap saudaraku, ternyata hamba yang mendapatkan 5 dan 2 talenta, dia bertanggung jawab mengembangkan, mengusahakan talenta yang diberikan kepada mereka. Mereka mengembangkan, mereka menggandakan talenta yang dipercayakan kepada mereka. 5 jadi 10, betul ya? 2 jadi 4. Dan ketika kata mereka adalah hamba yang baik dan setia. Kenapa saudaraku? Karena mereka adalah hamba yang bertanggung jawab. Percayakan kepada mereka, mereka lakukan tanggung jawab itu dengan baik. Mereka menggandakan, mereka mengusahakan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Maka mereka memperoleh tanggung jawab yang lebih besar. Bahkan dalam perikop yang lain saudaraku dikatakan dari talenta dipercayakan
kepada memegang kota. Ya, sebuah kepercayaan yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka adalah hamba yang bertanggung jawab. Saudara, orang yang setia tetap akan bertanggung jawab kepada segala perkara yang dipercayakan kepada mereka. Sekalipun mungkin bagi dunia itu perkara-perkara kecil, perkara-perkara recehan, perkara-perkara remeh. Tapi buat orang yang setia, mereka tetap akan melakukannya. Bertanggung jawab. Saudara tahu seorang Israel yang sangat terkenal, yang bernama Daud. Pertanyaannya saudaraku, tahukah saudara mengapa Allah memilih Daud, anak Isai? Dan banyak orang Israel. Mengapa Allah mempercayakan kerajaan Israel, mempercayakan umatnya dipimpin oleh seorang raja yang bernama Daud? Jawabannya saudaraku, tahukah saudara seorang yang bernama Musa? Kenapa Allah memilih Musa dari sekian juta orang Israel? Kenapa Allah memilih Musa untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian? Jawabannya sama saudaraku. Karena Musa adalah orang yang setia. Orang yang bertanggung jawab. Saudaraku, sebelum Daud masuk dalam hitungan, sebelum Daud ada dilihat oleh orang, Daud adalah orang yang tidak diperhitungkan bahkan oleh ayahnya sendiri. Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba milik kepunyaan Isai ayahnya. Tetapi Daud melakukannya dengan setia. Daud melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan tahukah saudara, melalui pengalamannya dengan penuh tanggung jawab, mendedikasikan pekerjaannya, pelayanannya, mengembalakan kambing domba milik kepunyaan ayahnya. Itulah yang membuat dia memiliki pengalaman untuk menjadi seorang raja atas umat Allah, bangsa Israel. Musa yang selama 40 tahun hanya mengembalakan kambing domba juga bukan milik kepunyaannya, milik mertuanya Yitro. Tapi dengan setia dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam kesetiaannya. Sehingga Allah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Orang yang setia akan tetap bertanggung jawab kepada segala perkara. Sekalipun hal-hal yang dipercayakan kepadanya adalah hal-hal yang kecil. Bahkan sesuai dengan definisinya saudaraku, orang yang setia, dia akan tetap bertanggung jawab terhadap tugas, terhadap pelayanan, terhadap pekerjaan yang harus dijalankannya, untuk dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan apa yang dipercayakan kepadanya. Sekalipun itu adalah tugas yang berat dan penuh tantangan. Itu adalah orang yang setia. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan firman Tuhan bilang saudaraku, berulang-ulang kali jika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Allah akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu jadilah orang yang setia, yakni orang yang bertanggung jawab dengan melakukan kepercayaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Ini hal yang pertama saudaraku yang saya jumpai dalam firman Tuhan. Apa cirinya, apa tandanya, apa buktinya orang yang setia? Orang yang setia itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dia bukan saja berani untuk mengambil statusnya, untuk mengambil jabatannya, untuk mengambil sebuah kedudukannya, tapi dia juga akan melakukan fungsi perannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua saudaraku, yuk kita kembali di dalam Lukas pasal 16. Sekarang kita lihat saudaraku pada ayat yang ke-11 dan 12. Apa cirinya, apa tandanya orang yang setia? Ayat 11 dan 12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudaraku, hal yang kedua yang saya jumpai, apa tandanya, apa cirinya, apa buktinya dari seorang yang setia? Orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Kata setia yang dipakai di dalam bahasa aslinya, saudaraku, menggunakan kata pistos, yang berarti dapat dipercaya. Hal ini menyangkut tentang integritas, tentang kejujuran dalam diri seseorang. Jadi orang yang dapat dipercaya, saudaraku, dia akan menepati apa yang dikatakannya. Yuk, coba kita refleksi dulu nih, ya. Kita kalau datang ke mall, ya ditawarin barang sama SPG, lalu kita bilang dengan dia gitu ya. Ya udah Mbak, nanti ya saya balik lagi. Ditunggu, Anda tidak pernah kembali sampai Tuhan Yesus kembali. Saya mau berkata, saudaraku, ada berapa banyak orang yang tidak dapat dipercaya, ya, tidak menepati janji. Walaupun hanya perkara-perkara kecil, hanya perkara-perkara remeh. Ya. Bro, janjian ya, jam berapa? Jam 9 ya. Kita ibadah ketemu di gereja ya. Oke. Jam 9, saudaraku. Temannya telepon, udah di depan gereja. Bro, ada di mana? Padahal baru buka pintu rumah, saudaraku. Mau keluarin mobil. Oh iya bro, tenang aja bro. Udah on the way. Padahal baru buka pintu gerbang, saudaraku. Udah on the way. Gitu ya. Hari-hari ini, saudaraku, saya mau bilang ada begitu banyak orang dapat dipercaya, tidak bisa menepati janji. Apalagi soal bisnis. Ya, bilang satu, istrinya cuma 0,8. Bilang satu, istrinya kurang dari 1. Saya mau berkata, saudaraku, jadilah orang yang dapat dipercaya. Orang yang punya integritas, orang yang jujur. Orang yang menepati apa yang dikatakan, itu yang dikerjakan. Orang yang dapat dipercaya itu juga adalah orang yang dapat menjaga rahasia. Kalau kata orang, jangan jadi ember bocor gitu ya. Temannya curhat, jadi berita se-RW, sekomplek, tahu semua. Jadilah orang-orang yang mampu untuk menjaga rahasia. Menjadi orang yang dapat dipercaya, yang mampu untuk menjaga rahasia orang. Anda adalah orang yang setia. Amin. Orang yang dapat dipercaya tetap berbuat sesuai dengan aturan kebenaran. Sekalipun ada kesempatan untuk berbuat curang. Katanya, mumpung ada kesempatan dalam kesempitan. Saudaraku, Nehemia dikisahkan ketika dia menjadi seorang juru minum raja dalam kedudukan yang begitu nyaman di Persia. Namun karena hatinya begitu mengasihi kepada kota Yerusalem yang gagal dalam pembangunan tembok Yerusalem, maka dia meminta untuk dia pergi ke Yerusalem. Dan akhirnya raja mengizinkan untuk Nehemia pergi ke Yerusalem dan diangkatnya menjadi seorang bupati di sana. Dan Nehemia berkata, saudaraku, kalau bupati-bupati yang terdahulu, bupati-bupati yang lain seringkali mengambil pajak, mengambil upeti lebih dari apa yang mereka seharusnya ambil. Dan itu begitu memberatkan rakyat. Tidak demikian dengan dia. Dia tidak mau melakukan hal itu. Sekalipun dia punya kesempatan untuk berbuat itu, menguntungkan dirinya, tapi dia tidak mau berbuat itu. Karena dia takut akan Tuhan. Nehemia adalah orang yang setia, yang dapat dipercaya. Sekalipun ada kesempatan untuk berbuat kecurangan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tetap berbuat sesuai dengan aturan kebenaran. Saya mau berkata, saudaraku, yuk jadilah orang yang setia. Jadi saudaraku, kalau kita ingin mendapat kepercayaan besar, kalau kita ingin mendapatkan berkat yang besar, polanya harus dimulai. Jadilah orang yang dapat dipercaya.
percaya. Amin. Yuk kita lihat satu ayat pembanding saudaraku. Ini menarik sekali. Coba saudara buka atau multimedia tolong bantu ya. Amsal 28 ayat 20. Ini menarik sekali saudaraku. Amsal 28 ayat 20. Oke, di depan sudah ada. Yuk kita baca. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudaraku, kita akan soroti kalimat pertama saja karena kita sedang berbicara mengenai tentang orang yang dapat dipercaya. Firman Tuhan, penulis Amsal berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi, orang yang dapat dipercaya, orang yang setia mendapat banyak berkat. Ada begitu banyak orang salah konsep, gagal konsep saudaraku. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia kejar berkat, dia lari kejar berkat, tetapi tidak mendapatkannya. Bahkan ada orang yang kelihatannya baik, hidupnya baik, tapi hidupnya juga tidak diberkati. Kelihatannya berkat lari menjauh daripadanya. Kenapa? Mengapa? Saudara, bukan berkat tidak dapat diraih. Sekali lagi, bukan berkat tidak dapat diperoleh. Tetapi yang seringkali menjadi permasalahannya adalah karena mereka tidak dapat dipercaya. Ada begitu banyak orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata tidak dapat dipercaya. Karena itu tidak aneh kalau hidupnya tidak diberkati. Saudaraku, orang percaya dapat diberkati, memiliki banyak berkat. Ini menunjukkan saudaraku, berkat itu akan mengejar orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Itu berarti berkat akan mengejar, berkat akan mengikuti orang yang dapat dipercaya. Jadi konsepnya seharusnya dibalik saudaraku. Jangan kejar berkatnya. Tapi jadilah orang yang dapat dipercaya. Maka engkau menjadi orang yang diberkati. Amin saudara. Bisa dipahami tentang konsep ini saudaraku. Saya mau berkata saudaraku. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Artinya berkat itu akan mengikuti, mengejar orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau hidup kita ingin diberkati, caranya bukan bagaimana kita mengejar berkat. Tapi bagaimana caranya kita dapat menjadi orang yang dipercaya. Dan yang terakhir saudaraku, apa cirinya, apa tandanya dari orang yang setia? Ya, orang yang setia itu artinya orang yang bertanggung jawab. Orang yang setia yang kedua adalah orang yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir orang yang setia itu adalah ayat 13. Firman Tuhan bilang, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudaraku, ciri yang ketiga, tanda yang ketiga, bukti yang ketiga, kita menjadi orang yang setia adalah ketika kita menjadi orang yang konsisten. Sekali lagi ya, orang yang setia itu dibuktikan bahwa dia adalah orang yang konsisten. Jadi untuk dapat menjadi orang yang setia, kita harus menjadi orang yang konsisten. Kata konsisten artinya tetap, tidak berubah-ubah, selaras pada prinsip, taat pada prinsip. Itu namanya orang yang konsisten. Orang yang konsisten itu tidak bercabang hati. Tidak sebentar jadi anak Tuhan, lalu sebentar jadi anak hantu. Orang konsisten di gereja anak Tuhan, di rumah anak Tuhan. Itu namanya konsisten.
ya. Tetap tidak berubah-ubah, selaras pada prinsip. Saudaraku, sejarah gereja pernah mencatat seorang murid Kristus yang bernama Simon Petrus menjadi seorang yang inkonsisten, yaitu tidak konsisten. Ketika Tuhan Yesus berkata, malam ini kalian semua akan terguncang imannya. Lalu tampillah Simon Petrus dan berkata, sekalipun yang lain terguncang imannya, aku sekali-kali tidak. Namun ternyata saudaraku, waktu Tuhan Yesus ditangkap, ternyata Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali. Petrus menjadi orang yang inkonsisten. Saudara, saya waktu renungkan kisah ini, saudaraku, kenapa Tuhan sampai izinkan Petrus harus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali? Pernah gak saudara renungkan ini? Kenapa Tuhan harus izinkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali? Ini untuk membuktikan, benar-benar untuk membuktikan bahwa Petrus waktu menyangkal Yesus dengan kesadaran. Karena memang dia inkonsisten. Kalau sekali kan, sorry, kepleset. Hilaf. Tapi ini sampai 3 kali, ya, yang menunjukkan dia tidak konsisten terhadap apa yang dia ucapkan. Dia berubah dari kesetiaannya kepada Tuhan, ya. Bahkan saudaraku, dalam sejarah gereja juga banyak terdapat hamba-hamba Tuhan yang pada awalnya bernyala-nyala melayani Tuhan, namun pada akhirnya berubah setia dan meninggalkan imannya kepada Kristus dengan banyak argumentasi dan alasan untuk menjadi orang yang tidak konsisten, ya. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita penting dan memahami saudaraku, ya, untuk kita bisa menjadi orang yang setia, orang yang konsisten. Tentang bicara kata setia dalam perjanjian lama, kesetiaan, iman dan kepercayaan. Di dalam perjanjian lama seringkali menggunakan kata ya, apa itu artinya? Emuna itu memiliki arti kokoh, ya, yang menggambarkan sebuah kesetiaan yang kokoh, yang tidak bergerak, yang tidak berubah-ubah, yang tidak tergoncangkan. Seorang yang setia, imannya, kepercayaannya akan kokoh, tidak tergoncangkan, tidak berubah-ubah, tidak bergerak. Orang yang setia adalah orang yang konsisten dalam kehidupannya. Tidak akan berubah pengharapannya. Tidak akan berubah kepercayaannya. Meskipun ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada badai kehidupan. Bahkan ada ancaman besar yang datang terjadi. Dia tetap tidak tergoncangkan. Itu namanya orang yang konsisten. Orang yang setia. Amin. Oleh karena itu saudaraku, sejak kemarin saya mengatakan saudaraku bahwa pandemi COVID-19 ini justru adalah ajang pembuktian, ajang pemurnian, penyaringan umat Tuhan. Ya, saya mengatakan saya jauh lebih setuju dengan prinsip ini. Kenapa saudaraku? Saya membuktikan, jangankan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun inilah pengujian yang realita dalam panggilannya. Apakah dia tetap setia dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, atau dia tinggalkan Tuhan. Anak-anak Tuhan hari-hari ini, ya, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan saja, itu dibutuhkan kesungguhan, konsistensi yang dalam, kesetiaan yang sungguh yang harus kita miliki. Baik secara langsung maupun secara online, itu dibutuhkan kesungguhan. Kalau tidak saudaraku, maka kita punya 1001 macam argumentasi, 1001 macam alasan untuk kita tidak datang beribadah. Itu baru hanya soal ibadah loh saudara. Ya, makanya saya katakan di pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah ajang pengujian, pemurnian kepada kita gereja Tuhan.
Saya mau katakan saudaraku, jadilah orang yang setia. Orang yang konsisten, ya. Sekalipun saudaraku di tengah-tengah badai persoalan, masalah, pergumulan, tantangan, bahkan ancaman dalam kehidupan kita, jadilah kita orang yang emunah, punya iman, kepercayaan, kesetiaan yang kokoh di dalam Tuhan, yang tidak tergoncangkan. Karena kita adalah orang yang konsisten. Saudara, kita bisa belajar dari seorang yang bernama Daniel. Ketika Daniel sudah menjadi pembesar di Persia, saudaraku, tidak membuat dia aman, tentram. Ternyata ada beberapa orang, saudaraku, yang membujuk raja untuk tidak boleh meminta kepada Allah mereka selain kepada raja selama 30 hari. Namun saudaraku, Daniel seperti biasa, secara konsisten, dia berdoa kepada Allahnya sehari 3 kali. Dia membuka jendela loteng kamarnya yang menghadap Yerusalem dan dia berdoa kepada Allah sehari 3 kali. Maka mudah sekali bagi orang-orang yang tidak menyukai Daniel mendapati Daniel melanggar titah raja, yaitu tidak boleh menaikkan doa kepada Allah mereka kecuali kepada raja. Maka Daniel terancam dimasukkan ke dalam gua singa. Dan pada akhirnya saudaraku, Daniel akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Saya mau berkata saudaraku, ancaman yang saudara dan saya alami hari-hari ini belum sampai seperti tingkat Daniel. Betul? Ya, tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi belum sampai kepada taruhan nyawa. Tapi ada berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah lagi tidak setia. Kenapa? Karena tidak konsisten. Hari ini saudaraku, kesetiaan saudara, kesetiaan saya, kesetiaan kita dibuktikan akan teruji dalam keadaan kritis. Ketika ada tantangan, masalah, persoalan, bahkan ancaman dengan risiko yang besar. Namun kita tetap memilih untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Itulah bukti bahwa kita adalah orang yang setia. Hari ini saudaraku, biar kebenaran firman Tuhan boleh menjadikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Hati kita, kepercayaan kita, pengharapan kita tidak tergoncangkan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita angkat satu buah pujian, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
sesuai, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus, ku mau iring Tuhan sepanjang umur hidupku, mengasihimu, melayanimu sepanjang umur hidupku. Haleluya. Ku mau cinta Yesus, ku mau mengasihimu. Haleluya. Engkaulah kekuatan, penolongku, pengharapan dalam hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami, kekuatan kami, perlindungan kami, gunung batu, kota benteng kami yang teguh. Haleluya. Tundukkan kepalamu. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Engkau punya status, engkau punya kedudukan dalam kehidupan ini. Tugas dan peranmu, fungsimu harus kau lakukan dengan penuh tanggung jawab. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan kepada perkara yang besar. Yang kedua, orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Engkau punya kejujuran, engkau punya integritas, engkau bisa menjadi orang yang menepati semua apa yang kau janjikan. Engkau akan berbuat sesuai dengan aturan kebenaran, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Engkau menjadi orang yang dapat memegang, menjaga. Bahkan yang ketiga, ciri dan tanda dari orang yang setia adalah orang yang konsisten. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan, kepada satu Allah. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada dunia ini. Kita tidak bisa mengabdi kepada perkara-perkara yang bukan dari Tuhan. Karena itu jadilah orang yang konsisten. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, jadilah orang yang kokoh, yang tidak berubah-ubah, yang tidak tergoncangkan, tetap setia. Karena kita adalah orang yang konsisten. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini firman-Mu sudah dinyatakan bagi kami. Bentuk dan ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang setia seperti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dan hari ini kami percaya Roh Kudus yang berbicara lebih dalam lagi, memberikan pengertian yang lebih jelas lagi buat setiap hidup kami, sehingga Tuhan yang membentuk karakter hidup kami menjadi orang-orang yang setia juga kepada Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Tuhan berkati.
Selamat ulang tahun kembali kepada saudara-saudaraku dan saudariku yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Nggak usah nyanyi saat ini ya. Dan yang pasti tetap semangat dan tetap setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati. Silakan Pak Gembala. Iya, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita kembali berdiri bersama-sama. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami menikmati pujian penyembahan kami bagimu Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu, mengajar kami untuk menjadi orang yang setia. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati apa yang kami persembahkan buat Tuhan. Bahkan Tuhan berkati juga buat semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi ini. Tidak terkecuali kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bapak Agus Roto, buat saudara Diki Faren, buat Ibu Tina Irawati, buat Bapak Kimpo, buat saudara Kristianto, buat Bapak Ketut Supardi, buat saudara Stephen. Kami percaya anugerah Allah, kasih Tuhan turun berlimpah dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan memberkati hidup mereka. Bahkan kesehatan, pemeliharaan, keadaan yang baik menyertai mereka. Kebajikan, kemurahan Allah mengikuti sepanjang umur hidup mereka. Kami rindukan Tuhan mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa gereja kami GBI Katariso dalam pimpinan Roh Tuhan. Kami percaya gereja ini milik kepunyaan Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin umat-Mu mencapai kepada visi baru dalam hidup kami untuk menjadi umat Tuhan yang berpadanan dengan Kristus, yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu buat bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Indonesia akan tetap survive, tetap akan, khususnya di tengah-tengah perekonomian guncangan krisis. Kami percaya Tuhan akan memberkati perekonomian bangsa kami. Tuhan akan memberkati juga medis, sakit. Tuhan memberkati penegakan hukum juga di Indonesia. Kasih karunia Allah bangsa kami. Karena itu urapi dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh stafnya, bahkan pemerintahan daerah-daerah, khusus untuk daerah Banten, Kota Tangerang ini. Tuhan mengurapi dan memberkati mereka untuk menjalankan pemerintahan ini baik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mari Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, studi pendidikan dari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan jadikan kami berhasil dan beruntung. Tangan Allah menyertai setiap apa yang kami perbuat. Biarlah Roh Tuhan menolong buat rekan-rekan kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan yang baru, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, yang sedang merintis satu usaha yang baru, yang akan membuka usaha yang baru. Tuhan menolongnya dalam nama Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, juga dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, menjadi rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, damai sejahtera, sukacita Allah. Sebab biar kami duduk rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan pimpinan pertolongan, perlindungan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. God bless you.